Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naini Pujiati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu krisis yang terjadi pada perusahaan otomotif yaitu Chevrolet. Nah, krisis ini terjadi karena adanya bencana alam tornado di negara Amerika Serikat. Terjadi pada 12 Desember tahun 2021. Badai tornado ini menerjang di wilayah Amerika Serikat, tepatnya di Kentucky, Amerika Serikat, yang dimana di situ ada pabrik dari Chevrolet sendiri. Dari bencana ini menyebabkan kerusakan fasilitas pabrik dan mobil yang sudah diproduksi maupun yang sudah selesai diproduksi dan akan dikirim ke pelanggan. Dan juga menyebabkan hal lainnya seperti kerugian ratusan miliar dan juga penghentian karyawan secara sementara dahulu. Nah, itu dia kasusnya dan sekarang akan saya analisis sesuai dengan krisis manajemen PR atau public relation. Baik, yang pertama itu adalah peran dan skill yang dibutuhkan oleh public relation. Nah, yang pertama itu ada komunikasi yang strategik, di mana kita harus memahami, menjelaskan apa yang terjadi kepada para stakeholder, baik kepada para pelanggan, karena sudah banyak pelanggan yang memesan mobil Chevrolet ini tapi terhalang karena adanya bencana alam. Nah, kemudian tahapan yang pertama kita harus identifikasi dulu nih. Sebagai seorang PR, kita harus mengidentifikasi dulu agar tidak menimbulkan isu-isu yang negatif. Nah, yang kedua kita harus men-set, prioritaskan dahulu mana nih yang akan kita bahas utama gitu. Kita akan mengklarifikasi bahwa pabrik Chevrolet ini rusak dan produksi sementara dihentikan karena ada bencana tornado. Jika terdapat isu-isu yang terjadi, keluasan isunya pasti universal. Mengapa demikian? Karena ini mempengaruhi banyak orang, baik karyawan maupun pelanggan-pelanggan yang sudah memesan mobil di pabrik Chevrolet tersebut. Tetapi ada kendala, mobilnya itu tidak bisa langsung diberikan kepada pelanggan karena itu tadi bencana alam. Selanjutnya ada faktor yang menjadi krisis ini. Nah, faktor yang terjadi ini adalah faktor bencana alam yang kita ketahui dan sudah saya jelaskan tadi bahwa bencana alam angin tornado ini menerjang di pabrik Chevrolet tersebut yang menyebabkan banyak kerusakan fasilitas, kerusakan mobil dan juga penghentian karyawan yang menyebabkan krisis dan kerugian mencapai ratusan miliar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap krisisnya. Yang pertama itu ada tahap prodromal, yaitu tahap ini diketahui ketika ada badai. Nah, itu termasuk salah satu tahap yang sangat jelas atau jelas sekali karena pada saat itu cuaca juga buruk dan angin tornado juga menghantam daerah tersebut, di mana sudah ada peringatan kalau akan ada angin tornado. Yang kedua ada tahap akut, di mana pabrik Chevrolet ini rusak dan sudah banyak pelanggan yang memesan mobil pada pabrik tersebut. Yang ketiga ada tahap kronis. Tahap kronis ini para karyawan dihentikan dan dipulangkan ke rumah sampai bisa kembali bekerja lagi. Krisis semikonduktor ini menjadikan pukulan loh buat para Chevrolet karena sudah banyak pelanggan yang memesan mobil tapi terkendala karena terjadinya bencana alam tersebut. Yang keempat atau yang terakhir ada resolusi, yaitu pabrik Chevrolet melakukan perbaikan dari nol. Yang pertama itu proses perbaikan pabriknya dahulu nih gitu. Nah, yang kedua itu Chevrolet mulai kembali produksi mobilnya dari awal. Nah, kita akan membahas satu lagi ketika terjadi krisis tersebut, terdapat sinyal yang dapat menyertai krisis itu loh. Ketika krisis itu terjadi, terdapat sinyal yang dapat menyertai krisis tersebut. Yang pertama itu ada surprise. Surprise sendiri artinya juga kaget, terkejut kan, dalam artian tidak senang. Nah, karena orang-orang bahkan karyawan yang ada di sana pasti terkejut karena ada badai angin tornado yang menerjang wilayah mereka, apalagi di pabrik tersebut, dan dapat merusak fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Kemudian yang kedua itu ada panik, pasti karyawan yang ada di sana gitu. Terus para pemimpin
pabrik Chevrolet, itu pasti sangat panik karena dia harus berpikir bagaimana caranya untuk mempertahankan perusahaan tersebut. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.